Lihatlah betapa hebatnya pencuri ulung ini. Dua jarinya terulur dan dia mengambil telepon, berpura-pura menjawab panggilan. Dia lalu dengan lancar mengambil dompet seorang pejalan kaki. Kemudian dia mengangkat sudut jaketnya dan mengambil dompet lainnya dan akhirnya mengambil kacamata hitam untuk menyelesaikan aksinya dengan sempurna. Sebagai pencuri ulung kelas atas, Nick tidak pernah gagal. Kemampuan pengamatannya sangat tajam. Dia hanya menargetkan orang-orang yang sendirian karena sulit untuk mendekat dalam kelompok. Orang-orang dengan jam tangan emas terlalu mencolok dan sebenarnya lebih sulit untuk diincar. Sementara itu, dompet yang terbuka adalah tanda pasti bahwa isinya hampir tidak ada uang. Setelah mengamati kerumunan, dia akhirnya mengunci target. Seorang wanita sedang menelepon dan jelas terlihat gugup. Tas di bahunya terlihat berat. Pasti ada barang berharga di dalamnya. Nick tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu lolos. Wanita itu tampak teralihkan perhatiannya. Nick mencuri tasnya begitu wanita itu menundukkan kepalanya. Dia menyelinap ke sudut untuk memeriksa barang curiannya, tetapi yang dia temukan hanyalah boneka beruang dengan wig di dalamnya. Barang paling berharga hanyalah sebuah telepon. Dia tidak pernah menyangka akan salah menilai seperti ini. Dia hanya mengambil telepon dan melemparkan tas itu ke samping tempat sampah. Tepat saat dia hendak pergi, ledakan itu membuat Nick benar-benar linglung. Butuh beberapa saat baginya untuk bangun, melihat kekacauan di sekitarnya dan tempat sampah yang hancur berkeping-keping. Dia langsung menyadari ada yang salah dengan tas itu. Karena takut menimbulkan kecurigaan, dia berbalik dan lari. Insiden itu dengan cepat menjadi berita dan sebuah video yang mengancam muncul secara online. Seorang pria bertopeng mengklaim ini hanyalah serangan pertama. Dia akan meledakkan seluruh Paris dalam waktu 2 hari. Kepala keamanan segera mengadakan konferensi pers. Dia bersumpah untuk memecahkan kasus ini dalam 2 hari. Sementara itu, polisi mengidentifikasi Nick sebagai orang yang menjatuhkan tas itu melalui pengawasan. Jadi, mereka mengirim petugas Kevin untuk menangkapnya. Ketika Nick melihat berita di TV bahwa dia sedang dicari, dia buru-buru mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi tepat saat dia hendak turun, dia melihat Kevin sudah ada di sana. Dia harus melarikan diri melalui loteng. Tanpa diduga, kakinya terpeleset. Tepat di tempat Kevin melihatnya di tangga, Nick pun segera bangkit dan berlari. Keduanya terlibat dalam pengejaran sengit di atap. Karena tidak melihat jalan keluar, Nick membuka jendela atap dan menyelinap kembali ke dalam rumah, melarikan diri menuruni tangga, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari Kevin. Dia dengan santai mengambil sepotong pakaian dan memakainya. Kemudian, dia mengenakan kembali kacamata hitamnya. Dia melihat sepeda motor di dekatnya dan mendapat ide lain. Dia sengaja menabrak pemiliknya dan mencuri kuncinya. Kemudian, dia mengenakan helm dan bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi terlalu jauh, dia dibawa kembali ke kantor polisi. Kevin menuntut untuk mengetahui mengapa dia menanam bom itu. Nick tidak punya pilihan selain menceritakan persis apa yang terjadi malam itu. Tetapi Kevin tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia bahkan mengeluarkan pistolnya untuk menekannya. Tetapi Nick benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia terus bersikeras bahwa dia hanyalah seorang pencuri. Jadi Kevin memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahlian mencurinya. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Bastille Day yang dirilis pada tahun 2016.